Shalom, God's beloved dimanapun berada. Aku berdoa semoga saudara baik-baik saja dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Amin. Matius 7 ayat 21-23 mengatakan bahwa hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, apakah ini berarti bahwa jika saudara tidak melakukan kehendak Bapa, saudara dapat kehilangan keselamatan saudara? Matius 7 ayat 21-23 mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, penyalah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, sekarang perhatikan baik-baik bahwa Tuhan kita Yesus berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Jelas, ini tidak dapat diterapkan kepada orang percaya yang telah dilahirkan kembali dan yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Ini jelas merujuk kepada orang-orang yang belum dilahirkan kembali, yang belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Nah, sekarang pertanyaannya, dapatkah Tuhan Yesus berkata bahwa begitu dia mengenal saudara dan saya, kita telah dilahirkan kembali, percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian dia berkata kepada saudara bahwa dia tidak pernah mengenal saudara dan saya? No. Yesus juga berkata dalam Yohanes 10 ayat 27-28, aku memberikan domba-dombaku hidup yang kekal, dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Jadi pertama dan utama, saudara sudah dapat jawabannya. Ayat ini jelas merujuk kepada orang-orang yang belum dilahirkan kembali atau belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Amin. Nah, penting untuk membiarkan Alkitab menafsirkan Alkitab. Jika saudara mempelajari Alkitab, saudara akan melihat bahwa kehendak Bapa adalah saudara percaya kepada Dia yang telah diutus dan menerima hidup kekal. Yesus berkata, sebab inilah kehendak Bapakku. Saya ulangi, inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 40. Dan dalam Yohanes 6 ayat 29, ia memberitahu kita dengan jelas, inilah satu-satunya pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu percayalah kepada Dia yang telah diutus Allah. Itulah Injil. Amin. Itulah cara saudara dan saya melakukan kehendak Bapa. Amin. Yesus juga berkata, lihatlah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Ibrani 10 ayat 9. Apakah kehendak yang harus dipenuhi Yesus? Yaitu untuk mati bagi dosa-dosa kita dan membawa kita ke dalam perjanjian kasih karunia-Nya yang baru. Amin. Ayat yang sama memberitahu kita, ia menghapuskan yang pertama perjanjian lama dan untuk menegakkan yang kedua perjanjian baru. Amin. Jadi apa yang Yesus katakan dalam Matius 7 adalah, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Dia tidak mengatakan bahwa saat saudara membuat kesalahan dalam pikiran atau perbuatan, dia menyangkal saudara dan saudara telah kehilangan keselamatan saudara. Saudara tidak akan pernah kehilangan keselamatan saudara. Amin. Mengapa saya berbagi semua ini dengan saudara? Itu agar saudara akan diteguhkan di dalam Tuhan kita Yesus dan tidak mudah terombang-ambing oleh setiap angin pengajaran. Efesus 4 ayat 14. Saudara dan saya adalah anaknya yang berharga dan Bapa surgawi.
saudara ingin saudara memiliki fondasi yang kuat yang dibangun di atas keselamatan saudara yang aman di dalam Kristus. Amin. Saudaraku, marilah kita secara akurat menghargai pekerjaan Yesus Kristus yang telah selesai di atas kayu salib dan tidak meremehkan apa yang diderita Tuhan kita Yesus Kristus di Kalvari untuk keselamatan, pengampunan, dan penebusan saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dimanapun saudara berada. God bless.